sen, ya. Walaupun sebenarnya insomnia itu juga merupakan masalah sen, ya kan. Ini kita bicara TCM. Namun ya pada faktanya ya insomnia yang terjadi ya kalau kita mau bicara secara luas ini masih banyak dibagi lagi ya. Apakah dia nggak bisa tidur, ataukah dia bisa tidur tapi terganggu mimpi, dan kita bagi lagi menjadi dua. Apakah mimpinya mimpi buruk yang memang dia menguras emosi, atau mimpi buruk yang dia membuat dia nangis. Sebenarnya kalau kita tarik patomekanismenya ini akan menjadi suatu perbedaan. Tapi ya ada benang merahnya. Benang merahnya adalah sama-sama ya dia berhubungan dengan jantung. Adapun kemarin kenapa saya katakan liver, ya karena seringkali pemicunya adalah liver. Stres, kemudian nggak bisa tidur, itu karena liver terlalu hiperaktif, yang livernya ada stagnasi ci liver, kemudian dia mencederai di jantung. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena liver dan jantung itu ada hubungan ibu anak, ya kan? Atau misalkan kasus di liver juga defisiensi darah pada liver, ya itu seringkali menyebabkan gangguan insomnia, ya kan? Kenapa? Karena darah liver itu kan diasuplainya ke jantung, ya kan? Ketika defisiensi darah pada liver, otomatis nggak ada suplai darah ke jantung. Ketika jantung nggak ada suplai darah, otomatis nih nggak ada yang bikin dia adem, ya nggak? Sedangkan fisiologi secara TCM insomnia adalah gimana caranya supaya sen itu bisa berlabuh di jantung dengan tenang, ya sehingga terjadilah tidur yang berkualitas. Karena pada dasarnya jantung itu adalah organ yang paling panas, ya kan? Dan ketika seseorang akan tidur, jantungnya itu harus dalam kondisi tenang. Kenapa? Supaya sennya bisa berlabuh di dalam jantung, di dalam rumahnya. Makanya kalau di dalam agama Islam, sebelum tidur ada doa, sebelum tidur ada zikir. Sebenarnya ini adalah salah satu ritual, ya, ritual untuk menenangkan jantung kita, untuk menenangkan sen kita, untuk membuat jantung kita menjadi adem. Atau mungkin di agama lain juga ada ya afirmasi-afirmasi, terima kasih Tuhan misalkan atas nikmat yang telah diberikan, terus ada harapan-harapannya semoga besok lebih baik lagi daripada hari kemarin. Ini adalah satu ritual, satu ikhtiar, satu terapi jiwa yang tujuannya adalah untuk mendinginkan jantung supaya si sen itu bisa berlabuh. Dengan tenang akhirnya terjadilah tidur yang berkualitas, ya kan? Tapi ketika jantungnya terlalu panas, ya kan, akibat emosi, akibat kekurangan darah pada liver, kekurangan suplai, kekurangan asupan, otomatis si sen ini kan nggak bisa tidur dengan tenang, nggak bisa berlabuh di rumahnya. Kok rumah saya panas banget ya? Aduh, kenapa sih nggak bisa tidur? Kan sama aja kayak manusia juga kan? Manusia misalnya nyawa terlalu nggak bisa tidur, kipas angin sudah dua masih panas, AC 16 maksimal masih panas, akhirnya aduh gerah nggak bisa tidur. Ya itu mekanismenya seperti itu, ya. Jadi seringkali liver ini juga menyumbang andil, ya, siapa dalam kasus insomnia. Dari mana ya tadi? Hiperaktif, bisa stagnasi Qi, bisa defisiensi darah, bisa yang akhirnya mengganggu jantung selaku gangguan ibu dan anak. Allah alam, semoga bisa menjawab. Dan tadi pada slide terakhir bedanya overacting dan akut nggak ada bedanya, Bu. Nggak ada bedanya sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau ditarik lagi spesifik sebenarnya akut itu sudah pasti overacting, overacting belum tentu akut, ya, atau kebalikannya, ya. Intinya apakah ada hubungan gagal menghidupi juga akut? Ada, ya, ada. Apakah ada hubungan penindasan juga penghinaan juga akut, insulting juga akut? Ada, ya, ada. Bahkan ketika kita ikut kelasnya Pak Kiki itu nggak setuju ketika dikatakan akut itu berhubungan dengan dengan waktu. Padahal kalau kita tarik ke dalam terminologi bahasa, akut kan lawannya kronis, ya kan? Kronis itu kan kalau kita kronologi kan berhubungan dengan timeline waktu ya. Karena pada dasarnya akut dan kronis ya pembagiannya masalah waktu sebenarnya. Walaupun Pak Kiki sendiri mengatakan tidak atau bukan, ya tapi ternyata kalau kita tarik ke sistem bahasa ya akut ya kronis yang berhubungan dengan waktu seperti itu. Adapun tadi ada bedanya apa enggak ya pada dasarnya di situ cuma untuk jebakan aja, variasi aja. Makanya tadi saya katakan
ketika kasus yang pertanyaan tambahan itu tiga aja yang bawa enggak, karena takutnya ada bias di situ. Wallahu a'lam. Bisa lanjut mungkin Mas Satrio? Kalau penindasan itu pola panas atau bukan itu Pak? Itu pertanyaan sebelumnya itu sekalian kan mirip-mirip. Penindasan ini pola panas ya, gitu. Secara mayoritas iya. Mayoritas Oke, iya. Kenapa oke saya cukup. katakan mayoritas? Karena ada beberapa kondisi di mana penindasan ini sebenarnya lebih ke arah bukan pola panas, tapi kelemahan organ yang lainnya. Akhirnya seolah-olah ya dia panas, padahal enggak. Atau kita kenal sebagai panas kosong. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Tadi ada yang tunjuk tangan, Bu Vivi apa siapa ya? Nggak ada ya? Saya lanjutkan pertanyaan di kolom chat. Ini mohon koreksi Bapak dengan keluhan tremor, jantung berdebar, cemas, dan insomnia. Ini berarti ada gangguan seng dari liver jantung. Itu pertanyaannya. Kemudian sekalian aja sekalian Mas Janis tadi mencontohkan ginjal gagal membatasi jantung, insomnia, gelisah, palpitasi. Lalu manifestasi klinis ginjal menindas jantung itu apa saja? Gitu. Itu dulu pertanyaannya Pak Mas Janis. Baik, Mas Satria. Terkait keluhan tremor, jantung berdebar, cemas, dan insomnia. Kalau kita lihat, kita breakdown lagi, tremor ini kan berarti berhubungan dengan angin liver ya. Kemudian jantung berdebar berarti jantung palpitasi. Cemas ini bisa gangguan sen ya masuk ke jantung juga, bisa disregulasi emosi masuk ke liver. Insomnia ya tadi jantung bisa juga sebabnya dari liver. Maka kalau disimpulkan Bu Rosa ada gangguan seng atau dari liver jantung ini kemungkinan besar benar. Kemudian tadi mencontohkan ginjal gagal membatasi jantung. Ginjal gagal membatasi jantung berarti ginjal dihina ya berarti ya. Nah, di sini ditanyakan bagaimana manifestasi klinis dari ginjal menindas jantung. Ginjal menindas jantung, overacting ke jantung berarti hubungannya adalah api jantungnya mati. Air berlebih memadamkan api. Mekanismenya apa? Yin ya atau mungkin energi dingin ini akan berlebih dari ginjal datangnya ke jantung sehingga dia menekan aktivitas jantung. Dari mana pemicunya? Banyak. Defisiensi yang bisa, kondisi dingin kronis bisa, sakit kronis, hingga kelemahan juga, akhirnya kekurangan nutrisi, nggak bisa makan, nggak ada asupan, itu juga bisa. Maka ketika kita tarik, sudah kita tarik mekanismenya dapat apa, pemicunya dapat apa, maka baru kita bisa tarik manifestasi klinisnya. Apa? Lemes tentunya, ya kan? Karena nggak ada api kan, nggak ada yang di sini kan. Kemudian badan dipegang dingin, ya. Kemudian detak jantungnya lambat, lemah, depresi ringan, kurang semangat. Bahkan prognosisnya ke depan ini bisa sindrom sen berbalik, ya mungkin atau misalkan sen palsu, ya ini pra kematian, ya pra kematian seringnya seperti itu. Kasus-kasus seperti yang kolaps, ya atau yang kita kenal misalkan seringkali berwujud angina pectoris atau yang lebih tren lagi disebut sebagai kasus angin duduk. Ya ini merupakan salah satu manifestasi dari yang kolaps ya atau kalau diusing berarti ginjal menindas jantung ya. Maka prinsip terapinya ya berarti hangatkan yang ginjalnya, support jantungnya ya. Allah alam. Semoga bisa menjawab. Ya, ini saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jadi ternyata untuk pertanyaannya Bu Vivi sudah terjawab, jadi nggak jadi raise hand. Kemudian ini ada pertanyaannya dari Bu Ratna Hongkong. Ini dari Hongkong ini Bu Ratna. Mata terlihat merah, apakah berarti kelemahan ginjalkah? Ini karena ini saya lanjutkan juga untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Denny. Mas Janis, liver mengatur regulasi emosi termasuk stres. Izin yang saya ketahui bahwa emosi limfa, ini mungkin maksudnya limpa kali ya, bukan limfa tapi limpa mungkin. Emosi limpa adalah beban pikiran.
Bukankah stres termasuk beban pikiran yang berlebih sehingga stres mengganggu fungsi limpa secara langsung? Mohon pencerahan. Itu dulu pertanyaannya Mas Janis, monggo silakan. Baik, Mas. Yang tadi pertama masalah mata ya, Mata, ya masalah mata, mata. mata merah. Mata terlihat merah berarti kelemahan ginjal. Bisa jadi, Bu. Ya, kelemahan ginjal ya. Cuman ini kita luruskan lagi ya. Kalau misalkan mata itu kan korelasinya ke liver ya. Berarti ketika ada gejala yang ada pada mata itu seringnya ditariknya bukan ke ginjal tapi ke liver. Adapun ternyata kita ketahui bahwa ginjalnya juga lemah, ya berarti mungkin kemungkinan besar ada hubungannya antara liver dengan ginjal. Mungkin ginjalnya lemah karena livernya gagal juga lemah, atau kebalikannya ginjalnya lemah sehingga dia gagal menghidupi liver. Bisa seperti itu. Ya, yang sering kali kan kalau dilihat kan dari pusing kan ginjal itu berarti ibunya si liver kan, ya kan? Nah, filosofinya gini loh. Jadi ginjal itu harus menghidupi si liver, harus memberi asupan, harus mensupport si liver, ya kan? Tatkala ginjal nggak bisa mensupport si liver, otomatis akan ada kelainan pada liver, ya kan? Nah, kelainannya itu bisa berupa mata merah, bisa berupa kulitnya jadi kuning, bisa berupa dia depresi dan semacamnya seperti itu ya. Jadi ketika ditanya apakah kelemahan ginjal, bisa iya bisa tidak, kita perlu mendudukkan lagi gejala-gejala lainnya supaya diagnosisnya lebih tepat tentunya. Kemudian liver mengatur regulasi dari Pak Denny ini. Liver mengatur regulasi emosi termasuk stres. Izin yang saya ketahui bahwa emosi limfa adalah beban pikiran. Emosi limpa ya. Jadi worried ya, worrying. Bukankah stres termasuk beban pikiran yang berlebih sehingga stres mengganggu fungsi limpa secara langsung berjalan? Ini pertanyaan bagus ya. Menurut saya pertanyaan yang bagus dan memang sering jadi titik bingung ya. Apakah stres itu langsung masalah limpa yang dimaksud di sini ya, beban pikiran, atau tetap ranahnya liver ya? Maka kita luruskan terlebih dahulu secara sistematis. Pertama, pembeda dasar dari emosi dalam TCM, ya kan, kalau kita lihat liver itu emosinya dinamis sifatnya, marah, frustasi, stres, ya terutama yang sifatnya tekanan ya, konflik, ya. Jadi karakter emosinya itu dia bergerak, ya, menekan, menahan, ya, terus kemudian dia bisa mengganggu aliran qi, ya. Ini untuk liver. Kemudian limpa itu emosinya berhubungan dengan emosi kognitif. Contoh, overthinking, khawatir berlebih, uh, kontemplasi atau ruminasi, apa ya bahasanya, memikirkan berulang, ya, banyak pertimbangan. Ini kayaknya, enggak deh kayaknya, kayaknya begini nih, entar kok gini gimana? Nah ini ya, jadi ruminasi namanya kalau saya sebutnya, ya. Kemudian karakter emosinya tuh berputar, muter-muter, ya kan, muter-muter. Kemudian dia menguras energi. Kemudian dia juga melemahkan transformasi dan transportasi, melemahkan fungsi limpa ini. Nah, pertanyaannya adalah jadi stres itu masuk mana? Maka jawaban klinisnya stres itu ya dia masuk ke liver dahulu, kemudian masuk ke limpa. Ada mekanismenya tentunya ya, di mana saya mengatakan jawaban yang demikian. Ya, tahap pertama kita kita bedah mekanismenya. Stres itu muncul. Ketika stres muncul, terjadilah stagnasi ci liver. Gejala awalnya apa? Sesak dadanya, kemudian gampang emosi, tegang, kemudian gampang ngeluh. Kadang-kadang, nah itu kan salah satu gejala dari stagnasi ci liver. Kemudian berlanjut itu, nggak rilis, stresnya berlanjut, akhirnya livernya mulai mengganggu limpa. Dalam hal ini liver menindas limpa atau kayu menindas tanah, overactive. Ya kan? Nah, ketika ada hubungan overacting, hubungan penindasan, akhirnya muncul overthinking. Ya kan? Kenapa overthinking? Kan kalau dari emosi kan ketika dia stres ya kan karena apa? Misalkan dipecat, di PHK, misalkan ya kan, katakanlah di PHK ya. Karena ini forumnya ibu-ibu bapak-bapak di PHK, ya kan? Kemudian dia akan apa namanya? Bingung tuh.
Aduh, pencarian dia mana? Atau bisa dipecat gara-gara difitnah. Saya nggak melakukan ini itu. Harusnya salah dia, kenapa saya yang dipecat? Stres tuh. Ya kan? Nggak dirilis, nggak ditenangkan, dia stagnasinya kan akhirnya menindas si limpa. Akhirnya muncul overthinking. Aduh, gimana kalau misalkan bulan depan saya belum dapat kerjaan, anak saya makan apa, istri saya makan apa, sekolah bayar pakai apa, ya kan? Akhirnya ini menyebabkan limpanya melemah dan akhirnya pikirannya makin berat. Akhirnya manifestasinya timbul gejala kembung, nafsu makannya turun, overthinking, terlalu khawatir, lelah mental, termasuk di dalamnya apa namanya fenomena ketika seseorang itu nggak mudah percaya sama orang lain. Itu kan jadi ada gejala overthinking, ada khawatir, worry di situ. Kalau saya percaya nanti saya dikhianati lagi gimana? Ah, kemarin-kemarin udah dikhianati berkali-kali, saya nggak mau dikhianati lagi, nggak mau dicurangi lagi, ya kan? Akhirnya ya udah memberatkan limpa. Ya, jadi mekanismenya jadi stres itu bisa mengganggu limpa secara langsung itu benar. Ya, tapi secara mekanisme stres itu nggak langsung menyerang limpa, tapi dia lewat liver terlebih dahulu. Jadi analoginya liver itu manajer emosi dan aliran, sedangkan limpa itu mesin pencernaan dan energi. Ya, jadi kasusnya seringkali polanya seperti itu. Wallahu a'lam. Dilanjut bisa Ya, Mas ini Satria? jamnya sudah setengah 10. Ini saya izin dulu ke Mas Janis sebagai Ya. pembicaranya. Kita mau lanjut atau kita cukupkan? Moga ini Ini terserah kok pembicaranya ini. ini kalau saya lihat partisipannya ini nggak turun tuh. Berarti semangatnya luar biasa Iya, antusiasnya ya. ya. Iya, ini tadi itu paling rendah tuh 88, paling tinggi 98 tadi kalau nggak salah saya sempat lihat gitu ya. Walaupun ada yang pamit ya, alhamdulillah berarti antusias ya. Mungkin Ini kayaknya terlempar Mas Janisnya. Halo, Mas Janis. Ya, mungkin terlempar ini. Ya, teman-teman, sekali lagi kalau yang ingin bergabung ke forum Zumat, nanti teman-teman bisa. Oh, ini izin Mas Janisnya laptopnya mati. Ya, mungkin ini juga yang mungkin kita cukupkan. Oh ya, ini masih masih mau mau join nih. Kita tunggu lah, kita tunggu dulu. Teman-teman yang ingin bergabung ke forum Zumat, ini linknya bisa diklik di situ untuk gabung di WA Group. Jadi sifatnya diskusi, bukan forum konsultasi kesehatan ya teman-teman, tapi ini diskusi tentang Chinese medicine, jadi tentang konsep-konsepnya, tentang teori yang sifatnya kita untuk levelnya level pemula. Jadi teman-teman bisa bergabung di situ dan nanti kita berusaha untuk menghadirkan pembicara-pembicara. Mohon doanya teman-teman, kita berusaha menghadirkan pembicara-pembicara yang bagus-bagus termasuk Mas Hanis ini tadi. Beliau ini juga kaprodi dari eh, kampus BIMSA atau mana ya? Ini saya tulis dari kampus. Nah, beliau di kampus MISBA di Tangerang. Nah, beliau nanti prodinya pengobatan klasik dan tibun nabawi. Untuk rekamannya saya belum berani menjanjikan. Ini memang kita rekam, tapi nanti kita diskusikan dulu apakah nanti tergantung pembicaranya, apakah nanti kita akan share materinya secara gratis atau berbayar. Nanti tergantung kita ngikut pemateri. Jadi intinya kita share di sini gratis, tapi untuk rekamannya atau materinya nanti apakah itu tetap free atau berbayar nanti tergantung nanti hasil diskusi kita nanti.
Kalau untuk apa ini pertanyaannya nih? Mas Janis tadi, nah nanti mungkin bisa minta sama beliau ya untuk Instagramnya, Instagram atau FB-nya saya kurang tahu nanti sama beliau nanti bisa minta kita tunggu. Halo, Ses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini sudah datang ini. IG-nya sudah ada di grup kok, Pak. Sudah ada di grup ya? Iya, udah tinggal klik doang itu yang Ya IG-nya. ini Ada FB nggak, Mas? Mas FB Janis ada tadi nggak, Mas? pada tanya IG, link IG sama FB. Sebentar, saya kopas berarti yang di grup di Zumat sudah ada yang nge-share kalau nggak salah. Ya, Iya, iya kalau sudah IG ada yang udah share. punya FB nggak, Mas? FB ada namanya Mas Janis juga, Ibu. Oh, baik. Tak cari. Mm-mm. Type. Ya Sip. ini beliau ini saya eh ini ya. Beliau ini Mas Janis ini Kaprodi di nanti bisa dijelaskan juga ini Mas Janis tadi ngobrol-ngobrol pas pas off ini. Nanti beliau ngajar di mana? Ini kan ada yang mungkin juga kalau mungkin Mas Janis ada workshop nanti bisa disampaikan juga untuk materi lebih dalamnya juga. Monggo silakan Mas Janis sebelum menjawab pertanyaan yang lain. Baik, iya untuk saya pribadi ya untuk masalah kaprodi itu jadi eh, saya diajak oleh salah seorang peserta di atau member di grup komunitas saya. Jadi sebenarnya kampus itu merupakan kampus syar'i ya, kampus syar'i ya, kampus latar belakang pendidikannya itu atau sarjana itu SPD. Kemudian membernya itu, kayak ownernya itu baca buku tulisan saya tentang Tibun Nabawi series. Saya menulis Tibun Nabawi series, buku pertama saya yaitu Hikmah dari Petunjuk Makan dan Minum Nabi SAW. Saya kupas di situ baik secara holistik, secara tradisional, kemudian secara pendalilan, kemudian juga secara ilmiahnya di situ. Kemudian beliau ikut sekali kalau nggak salah webinar saya dan kagum atau terkesan dengan pola pikir dan penyampaian saya bahwa dan beliau juga ternyata seorang rocky, seorang perukiah dan konsepnya memang yang disampaikan itu sejalan dengan apa yang saya pikirkan. Kemudian beliau ajak saya untuk mendirikan sebuah prodi di situ. Kemudian di situ kita mulai dengan PKTN, pengobatan klasik dan Tibun Nabawi. Pengobatan klasik ya saya tarik dari TCM. Nah, Tibun Nabawinya saya tarik ya untuk sinergi aja. Yang ada dalil-dalil kuatnya saya ambil, kalau tidak ada dalilnya maka tidak saya ambil. Jadi tidak ada metode baru ya, Nabi begini-begini. Takutnya nanti kalau misalkan saya klaim itu metode Tibun Nabawi, ya lucu aja ketika ada kunyit asam dikatakan itu sunnah Nabi kan susah. Kunyit asam sunnah Nabi apa segala macam sunnah Nabi kan susah. Asal ada dalil di situ. Nah, jadi kemudian akhirnya kita buka prodi di situ. eh, Start di 2 programnya 2 tahun, tapi kalau mau nerusin jadi S1 bisa tambah ikut RPL 2 tahun lagi. Nah, itu kemarin saya juga pas rapat dosen saya sampaikan bahwa kebanyakan yang tanya, itu tanya sudah banyak. Cuman memang terkendala lulusannya itu SPD, bukannya AMD AKP, AMD keperawatan, atau misalkan STR kesehatan ya kan, STR AKP misalkan dan semacamnya. Karena kan memang butuh buat mengurus STR atau mengurus surat izin praktek ya kan. Kemudian saya sampaikan ke ownernya dan itu sedang diurus. Tapi karena memang belum apa namanya belum tahu kapan selesai pengurusannya, maka ownernya menyimpulkan bahwa pakai yang ada dulu. Karena khawatir kalau misalkan kita menginput yang apa namanya yang belum ada, ternyata ada masalah di situ dan akhirnya nggak bisa memenuhi akadnya, jadi zolim akad kasihan ya. Malah jadi zolim sama mahasiswanya. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Satrio. Nggih. Kalau kelas-kelas Mas Janis, mungkin teman-teman yang ingin lebih mendalami materi-materi mengenai TCM, kalau di Jumat kan sekedar diskusi ya, kita di Jumat ini sekedar pemantik untuk lebih dalamnya kan bisa ke kelas atau ke kampus. Nah, tadi sudah disampaikan kampus,
yang di handle Mas Janis sendiri. Tapi kalau kelas-kelas dari Mas Janis ada nggak yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman? Kalau kelas-kelas yang sudah saya buka kelas TCM dari dasar sampai akupuntur dan tuina. Itu yang offline ini sudah jalan kurang lebih 2 tahun. Ada di Jakarta Timur, di daerah PIK, perkampungan industri kecil. Kemudian ada juga di Tangerang, di area Ciledug, dekat tempat saya tinggal. Nah, itu sistemnya seperti LKP ya, LKP gitu kursus. Kemudian yang online ada ya, ada. Kadang saya ada kan agenda kelas tematik ya. Ada juga yang sekarang lagi saya selenggarakan adalah kelas diagnosis, basisnya integratif TCM. Jadi saya di situ 5 kali pertemuan. Alhamdulillah sudah pertemuan pertama, itu setiap Sabtu malam, besok pertemuan kedua. eh Total anggota yang ada yang daftar sampai saat ini ada 40. Padahal itu ada kuotanya 30, tapi terakhir saya lihat sekitar 45-an membernya. Dan itu masih banyak yang pengen ikut, cuman saya katakan ntar aja batch 2 aja, ini batch 1 udah sumpek gitu kan ibaratnya. Karena kan eh, yang saya lakukan adalah pembimbingan sampai bisa mendiagnosis, ya kan. Jadi karena kebanyakan mereka, "Oh, kok bisa sih diagnosis seperti ini sih? Kok TCA bisa integrasi sama medis modern ya?" Dan saya juga banyak kawan-kawan dari nakes, dari dokter yang akhirnya mereka merujuk seperti stroke, diabetes, atau semacamnya merujuk ke tempat terapi saya. Seperti itu. Jadi awalnya dulu waktu belajar TCM itu medok banget. Kita dihajar habis sama nakes, sama dokter. Kita jadikan bahan-bahan apa namanya, bahan-bahan cemoohan, bahan-bahan candaan, ya kan, pengobatan testimoni semacamnya gitu. Tapi kemudian saya coba masuk ke ranah mereka, masuk ke dunia mereka. Kita belajar fisiologi, kita belajar biochemistry, kita belajar yang sekarang saya geluti adalah persarafan, neurologi, dan akhirnya dapat cara berpikir yang sistematis, ada frameworknya ya mereka jadi ternyata, oh ternyata bisa dijelaskan ya. Bahkan secara misalkan kayak herbal ini, buah ini panas, dingin sifatnya, yang tadinya mereka olok-olok, ya dengan kita pendekatan integratif, ya mereka bisa menerimanya. Bahkan mereka, wah ini sering minta nasihat. Karena beberapa kasus dari medis modern kadang-kadang nggak mereka temukan kalau pakai sudut pandang medis modern. Seperti itu Mas Satrio mungkin. Wah, sip. Terima kasih. Ini teman-teman sudah terjawab toh. Jadi nanti teman-teman yang ingin lebih mendalami tentang Chinese medicine nanti bisa ngikuti dari sosmednya Mas Janis atau di kelas-kelas beliau atau bahkan mungkin jadi mahasiswa beliau gitu. Ini Mas Janis ada yang mau disampaikan untuk katanya jam 10 kurang seperempat ya. Nah, ini silahkan Iya, monggo. Silahkan. baik. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Mas Satrio, ya, kepada eh, para tim admin Zumat, ya, kemudian pada para peserta, kawan-kawan, Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, yang stay sampai akhir acara, ya. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang sedikit yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, terutama